Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bung Tejo, anak-anak. Kita akan mempelajari topik berikutnya, yaitu gelombang elektromagnet. Nah, gelombang sudah pernah kalian pelajari di kelas 11. Elektromagnet. Jadi ada dua kata, elektro dan magnetik. Jadi gelombang yang terdiri dari gelombang listrik dan gelombang magnet. Nah, konsep ini anak-anak, aduh, suara knalpotnya, dicetuskan ya, saya ulangi, dicetuskan atau diramalkan kayak ahli nujum ya. Kayak apa kalau zaman sekarang? Cenayang. Kalau versi zaman modernnya ramal oleh Maxwell 1864. Nah, 1864 tuh kira-kira zamannya Pak Herman sedang berkuasa. Herman William Dendels. Artinya jalan dari Panarukan sampai ke Anyer sedang dibangun, anak-anak. Nah, jika muatan listrik bergetar periodik, konon katanya begitu, akan muncul gelombang yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet. Nah, seperti namanya, ada dua unsur, listrik dan magnet, yang saling tegak lurus. Nanti gambarnya seperti apa saya akan jelaskan. Maxwell menduga juga bahwa kalau magnet bisa menghasilkan listrik, kemagnetan bisa menjadi listrik, maka harusnya pun demikian sebaliknya, listrik jadi magnet. Dan ini di kemudian hari kemudian dipraktekkan oleh Faraday, dan kalian sudah pelajari di induksi magnet dan induksi listrik di bab-bab sebelumnya. Awalnya Maxwell itu hanya bereksperimen dengan alat sederhana seperti ini, anak-anak. Bahwa ada dua buah lampu, dia rancang lampu yang dihubungkan dengan pegas. Lampu tersebut diberi muatan yang satu positif dan yang satu negatif. Tapi di antara dua lampu itu ada jarak. Ternyata ketika dinyalakan, muncul di sekitarnya itu suatu medan magnet. Nah, berawal dari inilah kemudian dia mencetuskan hipotesanya. Jadi kalau dalam ranah ilmiah, anak-anaknya namanya hipotesa. Jadi ramalan yang belum dibuktikan secara eksperimental. Nah, ini dilakukan 1864. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, seperti ini wujudnya, anak-anak, yang dinamakan dengan saling tegak lurus itu. Jadi antara gelombang listrik dan gelombang magnetnya saling tegak lurus, tetapi arah rambatnya sama, arah rambatnya ke sana misalnya. Nah, ini yang merah ini gelombang listrik dan yang biru ini gelombang magnet. Nah, gabungan dari keduanya namanya gelombang elektromagnetik. Nah, kira-kira demikian. Nah, karena wujud gelombangnya seperti ini, anak-anak, dan kalian sudah mempelajari konsep gelombang, maka kalian tahu bahwa gelombang elektromagnet itu bentuknya adalah gelombang transversal. Jadi kalau ada pertanyaan dia transversal atau longitudinal, maka kalian tahu bahwa gelombang elektromagnet itu adalah gelombang transversal. Kemudian dengan teoritis juga, hanya hitungan matematis, Maxwell menduga bahwa cepat rambat gelombang elektromagnet itu adalah sekian, 2,998 kali 10⁻8. Kenapa? Karena dia akan dipengaruhi oleh permitivitas magnet di ruang hampa dan permeabilitas listrik di ruang hampa. Nanti di slide berikutnya. Nah, menurut Maxwell, gelombang elektromagnet itu dapat merambat walaupun tanpa medium. Dia nggak perlu medium. Dan cepat rambat gelombangnya sama dengan cepat rambat cahaya. Kalian ingat angka ini tuh angka yang merupakan
kecepatan rambat cahaya. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, baru kemudian di sekitar tahun 8 sekian ada ilmuwan namanya Heinrich Hertz. Nah, kalian kenal Hertz itu karena kalian sangat familiar sekali dengan katanya. Ini satuan untuk frekuensi. Nah, oleh Hertz ini, apa yang diramalkan oleh Maxwell yang belum bisa dibuktikan secara eksperimen itu kemudian diujikan. Dia merancang alatnya. Secara sederhana, detail alatnya kira-kira demikian. Ini sumber energinya atau baterainya. Kemudian dia akan memberikan power atau arus listrik ke kumparan. Ada kumparan di sini. Nah, karena ada gelombang listrik di sini, ada arus listrik di kumparan, maka dia akan disalurkan ke dua katoda. Nah, ini terpisah. Maka ternyata di sini ketika di-on-kan itu muncul percikan api, percikan listrik. Dan di sini dideteksi ada alat cincin namanya yang fungsinya untuk mendeteksi ada tidaknya gelombang elektromagnet. Sedangkan antara detektor dengan sumbernya ini tidak terhubung apa-apa. Ternyata detektor ini pada akhirnya mendeteksi, oh benar, ternyata ada gelombang yang diterima oleh cincin sensor ini. Maka ini membuktikan apa yang kemudian diramalkan oleh Maxwell sekian tahun sebelumnya betul. Kemudian Hertz menghitung berapakah cepat rambat gelombang tersebut hingga nyampe ke sensor ini. Hasil penghitungannya Hertz ternyata tepat sekali 2,99 sekian kali 10⁸ meter per sekon, atau kalau dibulatkan 3 kali 10⁸ meter per sekon. Dan kalian tahu ini adalah angka yang dimiliki oleh cepat rambat cahaya. Nah, sesuai dengan apa yang diprediksi secara matematis oleh Maxwell. Betapa hebatnya tukang ramal Maxwell itu. Kita lanjutkan. Nah, karena gelombang elektromagnet itu adalah gelombang biasa, wujudnya bentuknya transversal, maka dia akan manut sama kaidah-kaidah hukum-hukum yang terjadi pada gelombang. Dimana kalian tahu di bab gelombang kalian sudah mempelajari bahwa gelombang itu pasti akan mengalami pemantulan atau refleksi. Lihat cahaya yang di atas ini, awan di atas ini dipantulkan oleh air. Kemudian juga mengalami refraksi. Seperti halnya kalian tahu cahaya yang kalau dimasukkan dalam prisma kemudian dia akan dihamburkan diuraikan menjadi beberapa warna. Juga mengalami interferensi atau penggabungan dan mengalami pelenturan, difraksi, serta juga mengalami polarisasi atau pengkutuban. Itu juga berlaku untuk gelombang elektromagnet. Sehingga kesimpulan akhirnya dari hasil ramalannya Maxwell dan eksperimennya Hertz, kemudian disimpulkan sifat-sifat gelombang elektromagnet. Yang pertama merupakan perambatan getaran medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus, bentuknya transversal. Yang kedua, dia tidak bermuatan listrik sehingga tidak dipengaruhi oleh medan magnet maupun medan listrik, tidak dibelokkan karena tidak bermuatan. Tidak bermassa, maka dia juga tidak dipengaruhi oleh medan gravitasi. Jadi gelombang elektromagnet itu nggak punya massa. Merambat dalam lintasan lurus, lintasannya lurus. Dapat merambat di ruang hampa, artinya dia tidak membutuhkan medium. Dan dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, serta polarisasi. Dan kecepatannya sudah dihitung, yaitu 3 kali 10⁸ meter per sekon.
Kita lanjutkan. Nah, apa saja kemudian yang termasuk dalam keluarga gelombang elektromagnet? Rentang gelombang elektromagnet itu secara frekuensi dari 10 pangkat 3 Hz sampai 10 pangkat 22 Hz. Nah, rentang itu dinamakan dengan spektrum. Sehingga kita sering mendengar kata spektrum gelombang elektromagnetik. Kita mulai dari yang frekuensinya paling besar, yaitu sinar gamma. Yang pertama sinar gamma. Kemudian sinar X, lalu ada sinar ultraviolet, kemudian ada cahaya tampak, ini kecil sekali rentangnya. Kemudian ada inframerah. Selanjutnya ada gelombang mikro, ada gelombang TV, FM, gelombang radio, dan gelombang panjang. Seterusnya. Nah, anak-anak, ini semua mau tidak mau harus kalian perhatikan hingga sampai dengan paham dan kalau bisa sampai dengan hafal. Kira-kira cirinya begini. Kalau dijadikan akronim gamma, sinar X itu biasa juga disebut ronsen atau X, gitu ya. Sinar gamma. Kemudian ada ultraviolet U. Kemudian ada cahaya tampak, ada inframerah, ada gelombang mikro. Kemudian ada gelombang radio. Nah, kira-kira begitu. Sehingga kalau ini mikro, maka kita punya akronim Garucimor. Nah, gitu ya. Garucimor. Gamma, ronsen, ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Nah, kalau kita urutkan dari atas ke bawah, awas ke bawah ya, seperti ini arahnya, maka frekuensinya semakin kecil, kasih tanda min. Tetapi panjang gelombangnya semakin ke bawah semakin besar, saya kasih tanda plus. Nah, gimana dengan energinya? Energinya semakin kecil. Bagaimana dengan daya tembusnya? Saya tulis daya tembusnya DT juga semakin kecil. Kalian ingat kalau ditanya dibandingkan manakah yang lebih besar energinya antara sinar gamma dengan inframerah, karena gamma ada di atas dan semakin ke bawah semakin kecil, maka yang paling besar energinya adalah sinar gamma. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalian tahu untuk kemudian bisa tertanam di benakmu, nah, fungsi dari sinar X namanya juga Ronsen, Willem Ronsen yang menemukannya. Kenapa kemudian sinar X itu biasa disebut juga sinar Ronsen? Dia berfungsi untuk memotret tulang-tulang kita kalau di dalam ilmu kedokteran. Artinya sinar Ronsen itu mampu menembus kulit, mampu menembus daging, berarti daya tembusnya cukup besar. Kalau sinar gamma bisa menembus tulang. Kalau sinar ultraviolet konon bisa menembus kulit, sehingga berbahaya kalau keseringan kena sinar matahari. Makanya kalau orang yang suka berjemur di pantai pakai sunblock supaya kulitnya tidak rusak, dan dia bisa mengakibatkan sel kanker juga. Nah, untuk menanamkan bahwa daya tembus itu identik dengan energi yang dipunyai, maka kalian ingat-ingat sinar Ronsen. Dalam kedokteran biasa untuk memotret bagian dalam tubuh kita. Kira-kira begitu. Artinya mampu menembus kulit, mampu menembus daging. Kita lanjutkan. Lebih spesifik nilai-nilainya, anak-anak. Kalau di sini di atas sinar gamma ada sinar kosmik, tapi jarang-jarang digunakan. Sinar gamma itu panjang gelombangnya antara 10 pangkat min 10 sampai 10 pangkat min 13 meter. Bayangkan kecilnya panjang gelombangnya. Tapi kita lihat gelombang TV, gelombang radio, panjang gelombangnya bisa sampai 10 pangkat 4. Dari 10 cm sampai 10 pangkat 4 itu berarti
10.000 meter. 1 kilo, 10 kilo meter panjang gelombangnya. Ini sebagai ilustrasi saja. Dan cahaya tampak, warna-warna yang kita sering lihat oleh mata kita, itu yang paling pendek itu ungu, dan yang paling panjang itu warna merah. Warna pelangi kalau dari bawah, Meiji Hibiu. Merah, jingga, di tengah-tengah nih ada jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Kira-kira urutannya begitu. Dan dalam spektrum gelombang elektromagnetik ini tuh hanya sedikit, rentangnya dari 400 nanometer sampai 700 nanometer. Oke, itu sebagai pengetahuan tambahan. Kita lanjutkan. Nah, anak-anak, rumusnya cuman ada satu ini saja, nanti yang akan bermanfaat itu. Energi yang dimiliki oleh gelombang elektromagnet itu H dikalikan F, di mana H-nya adalah konstanta dari Max Planck, nilainya 6,6 kali 10 34 Joule/sekon. Dan F itu frekuensi gelombangnya berapa. Nah, untuk frekuensi ini, teman-teman, anak-anak semua, sebenarnya simple. Ini tuh dari rumus GLB biasa, V sama dengan S per T. Cuma karena sekarang kita bicara gelombang elektromagnet, maka kecepatannya kan kecepatan cahaya, sehingga V-nya diganti dengan C. C sama dengan sesuatu dibagi periode. Nah, waktunya diganti dengan periode. Sementara ini adalah panjang gelombang, jaraknya adalah panjang gelombang. Karena kita tahu bahwa frekuensi adalah 1 per periode, atau periode adalah 1 per frekuensi, kan gitu ya. Sehingga kalau kita mau ganti frekuensinya, ini kan bisa saya ubah menjadi lambda kali F, artinya tuh gitu. Sehingga kalau saya mau cari nilai frekuensi, maka frekuensinya jadi C dibagi lambda. Nah, inilah kemudian yang diterapkan di bagian yang kedua, bahwa energi juga adalah cepat rambat cahaya dibagi panjang gelombangnya dikalikan tetapan Planck. Nah, kira-kira begitu. Kita lanjut. Nanti akan lebih jelasnya kalau kalian sudah mulai mengerjakan soal. Jadi di bab ini, anak-anak, seringnya itu lebih banyak ke teoritis, pemanfaatannya, bagaimana cara menimbulkannya, digunakan dalam hal apa saja, dan lain sebagainya. Sehingga mau tidak mau kalian hafalkan terus. Jadi yang pertama, pemanfaatan radiasi gelombang elektromagnet itu untuk gelombang radio. Kalian sudah tahu betul ada AM, ada FM. Ini untuk komunikasi, untuk komunikasi umum, bukan hanya yang bersifat rahasia saja. Kemudian gelombang mikro itu dimanfaatkan untuk alat microwave sebagai pemanas, untuk komunikasi, untuk radar, untuk mendeteksi benda-benda biarpun di malam hari, atau mengukur kedalaman laut, dan seterusnya. Jadi nanti ini kalian baca sendiri saja. Sinar inframerah bisa digunakan dalam kedokteran untuk terapi fisik, untuk menyembuhkan penyakit cacar dan encok, untuk fotografi, untuk remote control TV-mu itu menggunakan infrared gelombangnya, dan seterusnya, dan lain-lain. Kemudian untuk cahaya tampak, kalian tahu, karena ini yang paling mudah dideteksi oleh manusia, oleh indera manusia. Pada bidang telekomunikasi dipakai dalam sinar laser untuk menyalurkan suara, pada bidang kedokteran sinar laser digunakan untuk mendiagnosis penyakit, dan seterusnya. UV, ultraviolet, untuk fotosintesis yang terjadi pada daun di tumbuhan, membantu pembentukan vitamin D pada manusia, dan seterusnya, nanti kalian baca. Kemudian ada sinar ronsen, ini jelas-jelas untuk kedokteran, seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, memotret organ-organ dalam tubuh, menganalisis struktur bahan atau kristal, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, dan seterusnya. Kemudian sinar gamma juga nanti bermanfaat dalam bidang kedokteran, dan lain-lainnya kalian bisa baca sendiri. Seperti itu, anak-anak.
Jadi di bab ini cuma satu pertemuan, dan pertemuan keduanya nanti sudah ulangan lagi anak-anak, karena materinya semuanya nyaris hafalan. Dan anak-anak awas, hati-hati di pertemuan sekarang ini videonya harap ditonton dan diteliti dengan baik, karena ada pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang saya tuliskan di pojok kanan atas ini. Kalian harus perhatikan dengan baik, hati-hati ya. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan soalnya yang ada di modul ini dikerjakan kemudian dikumpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.